Sukses di antariksa, perdamaian di bumi. Mungkin itulah dua kalimat yang menggambarkan dua peristiwa penting yang terjadi dalam 3 hari terakhir ini. Untuk itu saya mau tanya Bang Cel ini. Jadi dua peristiwa terpenting. Satu di antariksa, satu di bumi. Jadi luar biasa. Sukses di antariksa, luar angkasa, damai di bumi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ini kita bahas yang antariksa dulu ya. Antariksa dulu. Akhirnya setelah 9 bulan terdampar di luar angkasa. 9 bulan dalam zero gravity. Akhirnya Elon Musk. International Space Station. Yes, Elon Musk dengan SpaceX-nya berhasil menjemput. Ya, sementara NASA dan Boeing gagal. Presiden Biden, agak ragu-ragu, Trump yang perintahkan. Iya, kok bisa ya Bang? NASA kenapa nggak bisa ngambil? Sebenarnya jangan lihat NASA-nya, lihat kelebihan SpaceX dan Elon Musk-nya. Disitulah kenapa kita bilang bahwa dahsyat memang kemajuan teknologi ruang angkasa ini yang inovasi baru dari SpaceX dan Elon Musk ya. Kan mereka bisa cepat, kapan saja bisa lakukan karena roketnya balik lagi. Kalau bayangkan kalau kayak pesawat, nggak bisa kayak pesawat kamu ke New York, pesawatnya harus bikin baru. Ke London bikin baru lagi, ke Indonesia, Jakarta bikin baru kan lama orang transportasi. Bikin pesawat roketnya aja 1-2 tahun kalau cepat. Ya kan? Sehingga ya NASA, Soviet, Cina semuanya kan setengah abad lebih kan terkurung dalam teknologi itu. Tetapi datang si Elon Musk nih, anak kecil bawa golok nih. Dia bikin inovasi baru. Ya. Mau yang terbesar Starship atau Falcon kan semuanya bisa bolak-balik, bisa mendarat lagi, terus disimpan di hangar gitu loh. Mau dipakai jemput astronot, kirim lagi gitu. Terbangnya kan kalau nggak salah walaupun jaraknya kan kira-kira 400 sampai 500 km ya dari permukaan bumi gitu ya. Itu kan low Earth orbit lah. LEO kan. Tetapi kan tidak terbang lurus tuh. Kan terbangnya ikut gravitasi lah ya supaya bisa terbawa gitu. Nah, itu kalau nggak salah hampir 30 jam ya secara jarak penempuh. Jadi kayak kita terbang dari Jakarta ke New York lah ya. Jadi kan ya kita bersimpati kepada para astronotnya, tapi kan kebayang juga ke depan teknologinya kan kalau sudah bisa bolak-balik begitu. Ada liburan ke bulan. Ya orang tinggal bikin beberapa space station untuk para wisata gitu. Benar, itu kan kemajuan. Ya. Bahwa nanti apakah bermanfaat soal lain, tapi kan itu kita impressed by the advancement of technology. Kemampuan ya dalam hal ini menolong para astronot yang stranded selama 9 bulan. Kita terkagum-kagum daya tahan hidupnya. Daya tahan untuk 9 bulan di ruang sempit tanpa gravitasi gitu, makannya bagaimana, bergeraknya bagaimana. Tapi karena mereka saintis kan, mereka enjoy justru kesempatan untuk melakukan penelitian. Ya memang ada problem politik, kenapa kok nggak cepet-cepet dijemput gitu ya, tapi kan juga problem teknologi gitu loh. Jadi tapi kan Elon Musk datang dengan solusi dan available anytime gitu. Nah, dengan ongkos yang semakin murah. Dan kan kalau kita lihat pencapaian teknologi keluar ruang angkasa lah ya, ini kan kita manusia, tapi kan kita kagum. Tapi terakhir kali kita mendarat di bulan kan tahun 68 Neil Armstrong Apollo ke-11. Katanya sih Elon Musk, SpaceX dan NASA sudah mau kontrak untuk ngirim lagi manusia ke bulan kan. Oh seru tuh. Gambarnya pasti lebih bagus tuh. Lebih bagus. Kalau Elon Musk kan pengennya ke Mars, tapi Optimus dulu deh, robot Optimus dulu kalau untuk ke Mars. Tapi kan ke bulan it's a dream of humanity. Sepanjang sejarah kita lihat bulan, kan indahnya malam, ya kan. Subuh-subuh ada bulan gitu kan. Manusia mendarat di bulan, Neil Armstrong mendarat di bulan, ya one small step, tetapi kan big giant step of humanity kata Neil Armstrong. Udah setengah abad yang lalu, Mel. Iya, 69. Lebih. Kan, ya dengan segala macam kondisi di bumi, kemiskinan segala macam, tapi kan ada penanda bahwa manusia itu curiosity-nya, ingin tahunya itu nggak pernah berhenti sampai mau mendarat di bulan, mau pergi ke Mars. Kalau Elon Musk bilang civilization outer bound gitu loh, antara galaksi, antara. Nah,
salah satu yang menarik di sini kan Elon Musk-nya, SpaceX-nya. Betul. Karena kan unfortunately akhir-akhir ini dia banyak terlibat dalam politik. Nah, makanya menurutku udahlah kayaknya Elon fokus di teknologi aja lah. Kan punya orang seperti Elon Musk kan luar biasa. Humanity ya. Revolusi mobil listrik. Ya. Revolusi antariksa ruang angkasa SpaceX. Revolusi robotics Optimus. Terakhir tuh Grok 3. Revolusi dalam artificial intelligence. Belum lagi Neuralink nanti. Belum nanti Neuralink. 5 revolusi dalam satu tangan, Mel. Ini orang jenius. Dia jenius bukan cuma pemikiran teknologi loh ya. Dia juga bagus sebagai entrepreneur. Dan untuk sukses seperti dia jadi orang terkaya di bumi karena perusahaannya sukses, itu kan butuh jiwa kepemimpinan. Dia kepemimpinan dalam perusahaan luar biasa, buktinya dia berhasil kok. Tetapi memang politik itu dunia yang berbeda, Mas Elon Musk, gitu loh. Kepintaran dalam politik itu lain, dalam pemerintahan lain, bakatmu itu bukan di situ. Ya kita senang lah ada Doge mau mengubah pemerintah yang nggak efisien ya, tapi udahlah kasih orang lain yang lebih punya waktu, lebih punya bakat untuk itu. Manusia ini, humanity ini butuh inovator, butuh entrepreneur, butuh yang gitu-gituan ya kan. Coba kalau nggak SpaceX kan nggak kejemput tuh kasihan tuh. Betul. Harus ya kan ini contoh kecil. Baru, itu contoh setitik debu itu loh, betapa bermanfaatnya teknologi yang advance. Ya. Sehingga kalau memang dia di sana, takdirnya yang pinternya di sana, mbok yao demi kemanusiaan, mbok di situ aja. Pemerintahan politik Donald Trump, udahlah, the Mad King ini biarin aja Mad King gitu loh, biarin. Ya kan itu demokrasi, itu begitulah adanya naik dan turun perjalanan politik sebuah bangsa kan. Dia kasih kontribusi dalam Neuralink tuh kalau bisa membantu orang buta, membantu orang tuli, orang bisu bisa bicara, bisa melihat dengan baik, orang lumpuh bisa bicara. Orang lumpuh bisa gerakin kursor komputer kan? Karena Neuralink kan. Terus Grok 3 makin bagus, Optimus makin bagus, Tesla bisa automated self-drive, fully autonomous self-drive. SpaceX makin bagus. Kan humanity tepuk tangan kan sebenarnya maunya dia kan menolong humanity, dilala kok nyandu ke politik beberapa bulan terakhir. Mungkin candu politik itu. Ya mudah-mudahan dengan mendaratnya dengan terjadinya sukses antariksa yang baru menjemput astronot yang 9 bulan stranded itu, mudah-mudahan dia bangun tidur tersadar, kontribusiku ya di situ, bakatku ya di situ. Ya kan, dengan segala hormat pada pemerintahan Amerika yang besar, dengan segala hormat pada proses demokrasi rakyat yang memilih Trump, ya udah itu biar jalan sendiri. Saya membantu di duniaku yang saya mengerti dengan hampir tidak ada orang lain yang bisa menyaingi dia gitu. Mas dalam Elon. Dunia itu. Tolong Mas Elon. Oke, berita selanjutnya. Berita selanjutnya, perdamaian di bumi. Alhamdulillah ada langkah maju. Ada langkah maju. Setelah fiasko di Gedung Putih. Presiden Trump akhirnya 90 menit berbicara dengan Presiden Putin. 2 jam ya. 90 menit Bang. Ya. 90 suka menit. apa nggak suka pada Trump ini kan breakthrough. Belum sempurna, belum selesai. Tetapi kan ketimbang 3 tahun. Nggak ada apa-apa, perang terus. Ujungnya kan stalemate. War of attrition orang bilang. Kayak Perang Dunia Pertama, perang parit yang saling menyedih. Ini kan Ukraina kan datar, daerah pertanian. Jadi kalau nembak itu ya, kalau nggak sial banget nggak kena gitu loh. Nah, mudah-mudahan, tetapi kan satu langkah maju memang ada technicalities ya. Tapi kan kita lihatnya. Tapi isinya sebenarnya apa sih Bang pembicaraan itu? Ini oke lah kita ceasefire 30 hari kan diusulkan, tapi kata Putin ya terbatas dulu infrastruktur dan power energi. Jangan lupa di situ kan ada pembangkit listrik terbesar nuklir di Eropa gitu loh. Betul. Kemudian infrastruktur. Kemudian masih harus berunding lagi untuk bicara technicalities. Kan kenyataannya adalah 20% wilayah Ukraina sudah diduduki oleh Rusia, oleh Putin kan. Suka nggak suka hanya kekuatan daya paksa yang bisa, tapi kan kenyataannya kan nggak bisa. Nah karena itu harus berunding kan. Nah tinggal bagaimana ya kayak Korea Utara, Korea Selatan barangkali tidak dideklarasikan sebagai berhentinya perang,
Tetapi ya sudah ada ceasefire forever gitu, dan ada ruang bernafas bagi Ukraina untuk membangun kembali seperti Korea Selatan dibangun dengan jaminan keamanan. Nah ini first early step, tapi kan ini breakthrough. Belum ada 3 tahun perang Ukraina. Belum ada. Biden juga tidak approaching Putin kan nggak selama pernah ini. bicara sama Putin kan, malah tentu saja awalnya sanksi, tapi kan tidak ada kemudian apa dong setelah sanksi, setelah perang terus di lapangan sanksi kemudian stalemate apa dong. Nah ini ada breakthrough. Jadi memang Putin harus didekatin dalam pengertian itu karena ada angle lain bagi Amerika, ini namanya reverse Kissinger. Ya kan ini jangan lupa geopolitik kan, aksis Rusia, China, Moskow, Beijing kan. Kalau mereka nyatu kayak waktu zaman Nixon sama Kissinger, ya antara Moskow dengan dua-duanya masih komunis kental kan, Mao Zedong, oleh Kissinger sama Nixon dipecah supaya jangan terlalu nyatu. Jadi hubungan dengan Cina diperbaikin, itu kan Kissinger. Kalau sekarang kan kebalikannya kan, hubungan dengan Rusia diperbaikin. Jadi makanya orang bilang reverse Kissinger atau reverse Nixon. Nah, alhamdulillah dalam payung besar ini Ukraina bisa jadi negara yang stabil kembali, damai kembali dan bisa berkembang. Kalau kita pakai pengandaian dalam sejarah kan, itu Korea Selatan berkembang. Walaupun sebagian wilayah itu bukan diberikan, tidak pernah diberikan kan. Tetapi ya sudah, untuk sementara de facto-nya begitu dijaga aja dulu deh. Jadi jangan menjadi sumber daripada perang instabilitas. terus. Tapi kan? Ini kan kalau kita lihat sejarah habis Perang Dunia Kedua tahun 45, namanya Perjanjian Yalta. Yalta itu juga di Crimea juga, di daerah Ukraina yang didudukin oleh Rusia. Itu gambarnya bagus sekali. Ada 3 tokoh sejarah waktu itu. Yalta Conference namanya. Itu Roosevelt, Amerika sudah hampir meninggal. 2-3 minggu setelah Yalta dia meninggal. Ini kan di ujung Perang Dunia Kedua. Roosevelt, Churchill, ya, kemudian Stalin. Ada nanti dimuat di YouTube tuh potret bersejarah Yalta itu tiga-tiganya duduk di satu sofa yang sama, Roosevelt, Churchill dan Stalin. Itu yang dibicarakan adalah bagaimana membagi Eropa dalam wilayah pengaruh, ya, dari utara, garis batasnya Berlin itu loh, Soviet, Rusia sama-sama menaklukkan Hitler. Jadi wilayah Eropa Timur, Eropa Tengah, Rusia itu kan wilayah pengaruh Soviet Union. Nah, di bawahnya itu di barat itu wilayah pengaruh Amerika Serikat. Membagi wilayah Eropa. Nah, kalau sekarang ya membagi wilayah Ukraina. Dengan sedih kita mengatakan yaitu faktanya begitu, tetapi ada harapan di situ. Stop kematian bersama. Ada harapan kita bisa bangun kembali Ukraina. Karena ini kan negara demokratis dan negara pertanian besar dan punya potensi besar, sehingga mudah-mudahan Clausewitz, ya, von Clausewitz berkata bahwa war is merely continuation of politics in another means. Ya, jadi ini kan politik pada akhirnya. Mudah-mudahan beberapa prinsipnya diselesaikan kan. Kalau Putin bilang root cause, penyebab dasarnya, ya susah dong kalau dalam mengikuti pengandaian dasar root cause-nya Putin kan karena runtuhnya Uni Soviet. Dulu ini semuanya sphere of influence Uni Soviet. Ini kan Yalta Conference lagi. Kalau mau balik ke situ ya nggak mungkin dong. Tetapi at least kan kenyataannya 20% wilayah Crimea itu nggak mungkin dilepaskan Yalta kan, karena ada pelabuhan besar Rusia di situ, armadanya untuk Laut Hitam itu Black Sea. Tetapi mudah-mudahan juga Ukraina bisa dapat deal yang lebih bagus. Wilayahnya terjaga, kemudian dapat akses ke laut di Odessa. Odessa itu penting. Odessa itu karena ini kalau nggak begitu, Ukraina itu kan negara pertanian, dia harus mengirim barang keluar. Kalau dia hanya ada daratan, nggak ada akses ke laut di Odessa itu, kan kasihan. Sehingga ya inilah perundingan. Ini kan. Dan Odessa itu masuk dalam wilayah diduduki Rusia sekarang. Sebagian nggak, sebagian ya. Tetapi intinya adalah bahwa
sekarang perundingan, ya kan? Artinya membuka perundingan, mudah-mudahan berhasil, di mana Zelensky bisa memimpin negerinya mendapatkan bargaining position yang jauh lebih kuat, sehingga oke lah dengan pahit menerima demi kepentingan dan harapan yang lebih besar. Itu selalu begitu kalau diplomasi. You make peace with your enemy, bukan karena kamu senang, tetapi pilihan yang ada apa. Yang penting kan kita mencari lights after the darkness, gitu loh. Mau tidak mau berunding dengan baik, mau tidak mau coba lihat. Mudah-mudahan Amerika bisa membantu mendapatkan posisi-posisi yang lebih baik dalam pengertian wilayah, kepentingan, ekonomi, dan geopolitik. Ini kan juga penting bagi Eropa. Betul. Karena ini di pintunya Eropa. Eropa kan mau lebih mandiri dalam mengelola sekarang security-nya kan, dengan pelajaran fiasco di White House itu. Bagaimana Trump menyikapi Eropa sekarang, kan mereka jadi lebih mau berdiri di atas kaki sendiri dalam soal pertahanan. Tidak bisa sempurna sendiri, tetap membutuhkan bantuan Amerika. Faktanya begitu. Tetapi akan bagus juga kalau Jerman, Prancis, Inggris, Italia lebih nyatu, lebih mau mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk pertahanannya. Jangan terlalu bergantung lah. Jangan selalu nggak akan bagus kalau terlalu bergantung pada orang lain. Apalagi dalam soal yang basic seperti keamanan. Masyarakatmu gitu loh, dari potensi agresi. Sekarang kan Putin. Kali lain bisa orang lain, Mel. Sejarah kan berputar terus gitu. Jadi jangan undang karena kelemahanmu, jangan undang orang lain untuk cawe-cawe, gitulah kira-kira. Prinsip-prinsip statementship sebuah negara bangsa yang besar. Kira-kira kayak gitu, Mel. Oke, kalau gitu. Makasih Bang Jelly atas pencerahannya. Siap, Mel. Oke, baiklah, demikian Top News Freedom Institute. Sampai jumpa.